How's it going, brothers? John Balls here, balik lagi ke waktu belajar John Balls. Hari ini gue mau jawab semua pertanyaan kalian tentang orang dengan koleris, karena waktu itu nanya di Instagram, dan hari ini saatnya menjawabnya semua. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja kita let's go! It's John Balls here! Right, bros. Gue buka Instagram dulu. Kita respon dari yang paling bawah dulu, dari Leung underscore 329. Kenapa Kolemo mager banget diajak nongski? Hahaha, hihihi, tanpa ada pembahasan berisi. Jadi dikit-dikit temennya. Hah? Gimana sih maksudnya? Oh, mungkin dia mau bilang Kolemo itu mager diajak nongkrong. Kan lagi bahas Meloko, kenapa dia ngomongnya Kolemo? Mungkin maksud dia Meloko. Ya intinya emang orang Kolemo Meloko itu mirip-mirip sih, cuman ya dia lebih ekstrovert atau introvert. Ya tapi emang masuk akal sih kalau orang Meloko itu males nongkrong yang nggak berfaedah, karena mereka emang orangnya efisien banget tentang waktu. Mereka nggak suka buang-buang waktu, jadi kalau cuman hahaha hihihihi tanpa ada pembahasan berisi, mereka males gitu. Jadi itu yang buat mereka dikit temennya. Gue nggak tahu sih ini pertanyaan atau pernyataan, tapi ya kalau itu pernyataan benar kayak gitu, kalau ini pertanyaan benar juga. Next, ini dari orang Meloko nih. Bagi aku sih hubungan sama pekerja penting kak, biar nggak ganggu kerjaan dan bikin bete. Nah, memang nggak semua orang Meloko dia dibenci sama teman-teman kerjanya. Gue punya teman orang Meloko Kolemo gitu yang dia udah bijaksana dan dia bisa disukai sama orang-orang. Karena emang orang melankolis koleris tuh kalau udah bijaksana dan bisa menempatkan diri dan bisa agak sedikit lebih tersenyum, mereka malah banyak banget yang menghormati mereka walaupun tetap segan ke mereka gitu. Jadi ya kalau yang kakak ini dia udah bijaksana, jadi dia mementingkan hubungan sama pekerjaan. Tapi memang kadang-kadang dia melakukan itu ya untuk biar tugas berjalan sesuai dengan keinginannya. Jadi tetap namanya task oriented ya task oriented aja gitu kan. Ya gak sih ya. Next, kak aku melo kole, sering gak nyaman lihat cewek kole, apalagi kalau mata dan auranya galak. Ya wajar ya, sama-sama orang yang ada watak kolerisnya walaupun dia dominan melankolis. Well gini, kayak misalnya ada singa ketemu singa yang baru ketemu gitu, sama-sama orang yang kuat, pasti sama-sama mereka mencoba untuk kayak set up straight, ini wilayahku, kamu nggak boleh macem-macem, kayak gitu loh. Jadi wajar kalau kalian sesama kole males ketemu orang kole lainnya. Masalahnya orang plegi juga males kadang-kadang ketemu orang kole yang nggak bijaksana kan. Next, aku lihat banyak melo kole suka bobo, tapi bener tahu kak dengan bobo jadi nggak overthinking. Oke. Oh iya, kemarin sempat bilang kalau biasanya yang suka tidur orang pragmatis, tapi ya emang orang melo kole kan dia kalau ingat kata-katanya Prio waktu ngobrol bareng Prio, kadang-kadang mereka suka overthinking ya karena melonya, dan mereka terlalu keras sama diri mereka sendiri. Jadi mungkin dengan tidur membantu mereka gitu. Jadi kalau ada orang kayak, ini orang kole kok suka tidur, artinya dia udah capek banget. Dia lagi nggak mau berurusan sama orang-orang, dan dia udah lumayan bijaksana, jadi dia mencoba untuk tidur aja daripada dia mukul atau makan orang. Kayak gitu sih. Next, dari Kak Muhammad Yasin, bisa nggak melo kole jadi pelawak? Oke, bisa nggak melo kole jadi pelawak? Mungkin kebanyakan pelawak yang mendunia atau pelawak yang ikonik itu orang melankolis koleris. Contoh Mr. Bean, Rowan Atkinson adalah orang melankolis koleris. Jadi bisa nggak orang melokole jadi pelawak? Bisa banget. Kenapa? Karena yang namanya humor atau lawakan tidak hanya milik orang sanguin yang bersenang-senang. Orang melankolis memakai lawakan dari kegusaran atau pengalaman mereka hidup sehari-hari. Jadi kayak galauan hati mereka sampaikan gitu. Kayak stand up comedian, kebanyakan orang melankolis gitu loh. Jadi ya apakah orang melankolis bisa jadi pelawak? Bisa jawabannya. Next, dari kaizuran.afiza, dok gimana atasi jenuh melokole? Saya ibu rumah tangga suka jenuh karena merasa kurang produktif. Ya. Kalau orang meloplegi kurang produktif, mereka biasanya nggak terlalu menyesali ya. Mungkin dipikirin ya kenapa saya kayak nggak produktif gini. Tapi kalau melokole biasanya dia emang gerah gitu, pengennya ada pekerjaan. Namanya orang koleris kan, pengennya gerak kan. Biasanya emang ibu rumah tangga pekerjaannya kan kayak monoton ya, dan itu lebih ke kekuatan orang pragmatis. Biasanya ibu rumah tangga yang kole, mereka harus ada sebuah hobi atau kegiatan di luar siklus kegiatan ibu rumah tangganya.
Misalnya kayak olahraga di gym, yoga, pilates, atau carilah hobi yang menghasilkan kayak jualan online. Karena orang melankoly lebih mudah untuk didorong daripada orang melankoly, ya itulah sebenarnya tipsnya sih. Karena orang melankoly kan butuh gerak. Kalau kalian diem, nggak gerak, ya pasti jenuh sih. Jadi ya gerak, melakukan hal lain yang kalian suka gitu. Jangan merasa kayak kalian harus melakukan hal yang sama terus, karena di pikiran orang kolen melakukan hal yang sama terus-menerus alias pekerjaan monoton pasti nggak betah. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Gimana cara melankoly kalau lagi down buat balik semangat lagi? Oke, biasanya orang kole dia down mungkin dari sisi melonya agak bikin lama untuk bounce back-nya. Kenapa? Ya, banyak berpikirnya, banyak mencari kesalahannya kan. Orang melankoly kan cenderung dia kayak kritis ya. Jadi bahkan ke dirinya sendiri dia kritis. Jadi kalau lagi down kayak gini, kalian boleh banget ninggalin pekerjaan yang menurut kalian gak suka untuk beberapa saat. Itulah gunanya partner kan. Kalian bisa bilang ke partner, bilang kalau kalian capek, kalau kalian lelah. Akui juga ke Tuhan di saat kalian berdoa kalau kalian lelah. Minta diangkat lelahnya kan, minta diangkat rasa capeknya. Tapi tips paling gampang adalah stop lakukan pekerjaan yang kalian gak mau. Itu sih buat melankoly. Kan kalau orang sanguin kan, lakukan pekerjaan yang kalian anggap menyenangkan, pragmatis, tidur. Untuk orang melankoly ya stop aja lakuin kerjaan yang kalian gak mau gitu. Cari pekerjaan yang emang kalian mau. Menurut kalian nih gua banget nih. Ini cuman gua dan cuman bisa gua yang nyuruh-nyuruh gua. Gimana melankoly supaya bisa bergaul di lingkungan baru? Kasihan anak-anakku jadi kurang sosialisasi gara-gara ibunya. Melankolis, orangnya dia awkward sama social, oke. Ditambah orang koleris yang memang dia nggak ramah. Senyumnya aja ya agak-agak menakutkan. Well, belajar. Gak ada cara lain selain belajar. Ada sih beberapa orang melankoly yang saya kenal kayak malah so asik sih. Jadi nggak mesti so asik juga, tapi belajar untuk kayak tersenyum aja. Kalian nggak usah kayak so asik buat orang kayak gue nih menyenangkan loh, nggak usah. Melankoly kalian udah punya kelas kalian sendiri, kalian udah punya keahlian kalian sendiri. Belajar aja untuk senyum. Kalau kalian bisa senyum, orang senang lihatnya gitu, nggak akan kayak takut dan terintimidasi. Lama-lama mereka sendiri yang akan menghampiri kalian. Karena kalau orang melankoly ada di sebuah tongkrongan, biasanya mereka lebih cemberut atau kelihatan lebih galak. Tapi emang kalau misalnya kita tongkrongan baru, susah banget orang melankoly untuk senyum. Jadi tipsnya adalah tersenyum, senyum, belajar senyum. Nggak usah so asik, belajar senyum aja. Ya itu tips buat melankoly. Caranya tahu cowok meloko bener-bener tertarik ada rasa sama kita gimana, Dok? Biasanya kalau orang kolemo, koleris melankolis yang kolerisnya dominan, mereka akan lebih berani ya mengungkapkan atau memperlihatkan. Tapi orang melankolis koleris udah dia susah ditebak dan ada agak gengsi dari kolerisnya dikit. Well, kalau dia kelihatan lebih galak malah ke seseorang, bisa aja dia suka ke orang itu gitu biasanya. Karena saya kemarin sempat ngobrol sama temen yang meloko, dia ngerasa kalau dia galak ke orang itu, sebenarnya dia suka ke orang itu gitu. Jadi nggak selalu kayak memperlakukan dengan baik, ngasih bunga dan hadiah, tapi malah kayak cenderung kelihatan lebih galak. Kayak gitu nggak sih? Ada nggak sih orang meloko yang kayak gitu? Coba deh komen di bawah. Kalau salah ya, kalau bener ya alhamdulillah. Next, saya tidak nyaman semobil serumah dengan orang selain bukan keluarga inti. Saya melokoka. Ya, yang pasti melankolis itu dia lebih nyaman sama keluarga, sama orang-orang dekat. Kalau sama orang yang kurang dekat, biasanya mereka ya butuh waktu. Nggak bisa langsung senyum gitu. Saya punya adik yang wataknya kira-kira kayak gitu juga. Dia kalau ke orang-orang dekat bisa asik banget, bisa santai, bisa kocak gitu kan. Bahkan dia yang lebih sering lawak daripada saya bagian ketawa aja. Tapi kalau ke orang-orang baru, dia ngasih barrier kayak lo nggak boleh deket-deket. Kayak gitu sih kurang lebih. Next, melankoly suka kerja sendiri, tapi untuk naikin mood harus ngobrol, ketemu sama temen. Aneh nggak sih? Well, nggak aneh ya. Karena mengingat orang melankolis adalah ambivert. Ada dia punya introvert, punya extrovert. Introvertnya dia mau kerja sendiri. Karena kan emang orang ambivert itu dia tergantung situasi kondisi ya. Dan kalau misalnya dia mau kayak bersosialisasi atau ketemu orang, ya mungkin tuh ngecharge dari extrovert kolerisnya. Walaupun ya dia nggak akan bisa kayak seluas orang sanguin kan. Bedanya extrovertnya koleris sama sanguin kan biasanya koleris jauh lebih mengintimidasi pada sanguin. Next, oke, mungkin saya bakal bagi dua video. Ini pertanyaan yang terakhir karena biar nggak terlalu panjang dan jadi ada dua video, jadi AdSense. Nanti kita buat dua part. Aku melankoly yang pengen dapat hadiah tapi nggak pernah dapat hadiah dari si Playgimo. Ya biasanya orang melankoly salah satu bahasa kasihnya juga hadiah ya. Well,
kebanyakan emang hadiah itu ada di orang-orang melokole gitu, kayak 80%. Di sanguine tuh kayak ya beberapa orang sanguine doang yang punya bahasa kasih hadiah. Dan mungkin nih pasangan yang phlegmatis melankolisnya ini, dia bahasa kasih utamanya sentuhan fisik, yang keduanya quality time, jadi nggak ada hadiahnya gitu. Coba untuk kasih dulu bahasa kasihnya dia, phlegmatis melankolis kan, sentuhan fisik sama quality time. Dan kalau udah habis itu kalian kayak tahu bahasa kasih kalian apa, atau kayak aku suka dikasih hadiah gitu. Kalau mereka udah di charge, ya kemungkinan besar mereka akan lebih mudah untuk ngasih bahasa kasih dan memberikan hadiah juga kalian. Itu aja sih, Bros. Oke, itu part 1. Part 2 kita lanjut lagi. Ya, karena saya mau minum dulu, aus. Thank you for watching. Ya, komen aja di bawah kalian mau lihat apa lagi. I'm out, Bros. Let's go! It's John Balls here. Next, dari Mrs. Agam. Suami saya banget ini, Dok, melokole. Oh ya. Ya. Bukan pertanyaan sih, tapi I don't know, maybe we scrap that. Shout out aja buat Mrs. Agam. How's it going, bros? It's John Balls here. Balik lagi ke waktu belajar John Balls. Hari ini gue mau... Belum apa-apa, udah lupa.